Kita semua tahu ya, hukum itu kan dibuat biar hidup kita teratur. Tapi gimana jadinya kalau hukum itu sendiri yang malah bikin pusing? Di Indonesia, ada satu simpul hukum yang saking rumitnya malah mengancam hak dan pembangunan kita semua. Yuk kita coba urai sama-sama. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa yang sebenarnya terjadi kalau aturan yang harusnya jadi penunjuk jalan malah jadi persimpangan yang membingungkan dan saling tabrak? Mari kita bedah lebih dalam. Oke, sebelum kita bongkar masalahnya, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya buat apa sih hukum itu ada? Apa fungsi idealnya? Jadi, dasarnya itu ada yang namanya norma hukum. Anggap saja ini sebagai aturan main resmi yang kita sepakati bersama dalam sebuah negara. Tujuannya simpel banget sebetulnya, mengatur cara kita hidup bareng-bareng supaya semuanya adil, teratur, dan gak serawut. Inilah fondasi masyarakat yang stabil. Nah, jadi ada 4 pilar nih yang harusnya dijaga sama sistem hukum. Menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak kita, memberikan keadilan, dan yang penting banget, memberikan kepastian. Intinya, kita semua harus jelas posisi kita di mata hukum itu seperti apa. Nggak boleh abu-abu. Inilah yang seharusnya kita dapatkan. Oke, itu kan idealnya ya. Sekarang kita masuk ke realitanya yang lumayan rumit. Terutama kalau kita bicara soal hukum di Indonesia. Gimana kalau pilar-pilar tadi goyah justru karena aturannya sendiri yang saling bertentangan? Yuk kenalan dulu sama pemain utamanya. Di tahun 1960, Indonesia melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Coba bayangkan ini sebagai sebuah partitur musik utama yang dirancang untuk jadi satu-satunya panduan dalam mengatur semua hal soal tanah dan sumber daya alam. Harusnya jadi satu irama yang harmonis. Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Seiring waktu berjalan, muncullah para penantang. Berbagai kementerian dan lembaga mulai bikin undang-undang sendiri-sendiri. Kita sebut saja UU sektoral. Ada aturan buat kehutanan, pertambangan, dan banyak lagi. Dan celakanya, undang-undang baru ini seringkali dibuat tanpa nengok lagi ke partitur utamanya tadi, si UUPA. Hasilnya, ya bisa ditebak, jadi kacau balau. Bayangin sebuah orkestra di mana setiap seksi punya partitur yang beda-beda. Bukannya jadi musik yang indah, malah jadi suara bising yang bikin pusing. Contohnya di sini, kalau kita bandingkan UUPA dengan UU Kehutanan, kelihatan banget ada aturan yang nggak sinkron soal siapa yang berhak atas tanah. Inilah wujud nyata tabrakan hukum itu. Nah, para ahli menyebut kondisi ini dengan istilah keren, disharmoni hukum. Ini adalah situasi di mana peraturan-peraturan yang ada itu nggak nyambung, bahkan saling bertentangan, yang akhirnya bikin semua bingung pas mau diterapkan di lapangan. Dan ini bukan cuma soal teori hukum yang ribet di atas kertas ya. Dampaknya itu nyata banget loh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Efek dominonya itu loh yang ngeri. Disharmoni ini memicu banyak banget sengketa tanah, bikin warga dan juga investor jadi ragu-ragu karena nggak ada kepastian. Ujung-ujungnya, ini menghambat pembangunan dan bahkan bisa merusak lingkungan kita karena aturannya tumpang tindih. Dan yang paling krusial, kekacauan ini sebenarnya melanggar hak dasar kita sebagai warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil. Ini masalah yang sangat fundamental. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih jadi sekacau ini? Apa sih biang keroknya? Yuk kita coba telusuri akarnya. Banyak ahli menunjuk ke satu sumber masalah utama, egoisme sektoral. Apa itu? Gampangnya gini, setiap kementerian atau lembaga bikin aturan sendiri-sendiri buat kepentingannya sendiri, tanpa ngobrol atau koordinasi sama tetangga sebelahnya. Masing-masing merasa sektornya yang paling penting. Nah, coba lihat diagram ini deh. Pusing kan? Ini nunjukin kalau masalahnya itu udah sistemik, udah berakar banget. Bukan cuma salah di 1-2 undang-undang, tapi proses pembuatannya dari hulu ke hilir itu memang terfragmentasi. Tapi tenang, kita coba sederhanakan ya. Jadi kalau dirangkum, kira-kira inilah penyebab utamanya. Aturan dibuat oleh banyak lembaga, beda di waktu yang beda, koordinasinya lemah banget, dan lebih mentingin urusan sektor masing-masing daripada lihat gambaran besarnya. Ditambah lagi, seringkali nggak ada panduan baku yang mengikat semua pihak dalam membuat aturan. Resep yang sempurna untuk kekacauan kan? Oke, kita udah cukup banyak ngomongin masalahnya. Bikin pusing ya. Sekarang kita coba lihat sisi terangnya. Apa sih solusinya? Gimana caranya mengurai simpul yang sudah terlanjur kusut ini? Dari berbagai kajian, ada 3 langkah besar nih yang diusulkan buat mengurai benang kusut ini.
Pertama, tinjauan legislatif. Kedua, bikin UU payung. Dan ketiga, perbaiki koordinasi. Kita bahas satu-satu. Langkah pertama ya bersih-bersih dulu. Maksudnya kita harus melakukan audit total ke semua UU sektoral yang ada. Dipilah-pilah, mana yang tumpang tindih, mana yang bertentangan, lalu diperbaiki atau bahkan dicabut. Anggap aja kayak kita beresin gudang yang udah puluhan tahun nggak pernah disentuh. Langkah kedua ini lebih gede lagi skalanya, yaitu menciptakan satu undang-undang payung yang baru untuk semua sumber daya alam. UU ini bakal jadi induknya, Lex Generalis, yang isinya prinsip-prinsip dasar. Jadi, ke depannya, semua UU sektoral yang mau dibuat harus patuh dan sejalan sama UU payung ini, nggak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Terakhir, langkah ketiga ini menyasar dapurnya, yaitu lembaganya. Untuk melawan ego sektoral tadi, diusulkan adanya satu badan terpusat yang tugasnya mengkoordinasikan semua kebijakan soal tanah dan sumber daya alam. Biar semua kementerian dan lembaga itu kerja di bawah satu komando, satu irama, dan nggak ada lagi yang masak sendiri-sendiri di dapurnya masing-masing. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Bisakah kita melakukannya? Tentu ini bukan kerjaan semalam jadi. Mengurai simpul yang sudah terjalin puluhan tahun ini perlu kemauan politik yang super kuat dan kerjasama dari semua pihak. Tapi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih pasti, dan tentunya lebih berkelanjutan.